Melalui laman resmi mereka, Manchester United merilis jersey kandang mereka untuk musim 2023-2024. Dalam beberapa bulan terakhir ini, sudah banyak bocoran yang beredar di dunia maya mengenai desain jersey tersebut. Seragam ini menampilkan warna merah tua klasik khas Manchester United. Yang paling menonjol pada desain jersey baru MU ini adalah bagian sponsor utama tim viewer yang terlihat lebih besar. Jika sebelumnya hanya menggunakan satu baris saja dengan tulisan yang lebih kecil, kini sponsor utama ditulis dalam dua baris yang membuatnya terlihat lebih besar di bagian dada. Kontrak Vinicius Junior akan habis pada musim panas 2024. Real Madrid kabarnya sudah menyodorkan kontrak baru kepada sang pemain. Carden Nasser melaporkan negosiasi kontrak baru Vinicius sudah berlangsung sejak Januari lalu. Pemain berusia 22 tahun ini diyakini akan menandatangani kontrak baru pada pekan ini atau selambatnya pada awal pekan depan. Disebutkan pula bahwa Madrid memagari Vinicius dengan klausul pelepasan yang mencapai 1 miliar euro atau sekitar 16,3 triliun rupiah. Vinicius juga akan mendapatkan bonus apabila berhasil meraih Ballon d'Or serta akan menjadi pemain Madrid bergaji tertinggi. Juventus berhasil mencapai tujuan menahan Adrien Rabiot lebih lama di Turin. Si nyonya tua secara resmi mengonfirmasi perpanjangan kontrak pemain internasional Prancis itu. Pemain berusia 28 tahun itu menandatangani perpanjangan kontrak baru berdurasi 1 tahun yang akan mengikatnya hingga akhir musim 2023-2024. Rabiot sebelumnya dilaporkan terbuka untuk peluang baru di tempat lain. Namun sang pemain sekarang telah memutuskan bahwa masa depannya lebih baik dihabiskan di Turin. Terjawab sudah soal siapa yang akan mewarisi nomor punggung 7 peninggalan James Milner di Liverpool. The Reds kini resmi mengumumkan Luis Diaz sebagai sosok yang bakal mewarisi nomor peninggalan Milner itu mulai musim depan. Melalui laman resminya, Liverpool mengumumkan perihal kepemilikan baru nomor punggung 7 itu. Pemain 26 tahun tersebut memang diprediksi sebagai pemain yang bakal punya masa depan cerah di Anfield. Keberadaan pemain timnas Kolombia tersebut dinilai cukup krusial dalam taktik manajer The Reds, Jurgen Klopp. Barcelona akan menumbalkan Frenkie de Jong ke Manchester United di bursa transfer musim panas tahun ini. Hal itu mereka lakukan untuk menyelamatkan keuangan klub yang sedang terpuruk. Dilansir Marca, kepergian de Jong dibutuhkan klub demi mengurangi beban anggaran gaji di dalam skuad. Aktivitas transfer dari tim asuhan Xavi Hernandez tersebut menjadi sangat terbatas. Agar bisa mendaftarkan pemain baru, nama-nama lama di skuad harus dilepas terlebih dulu. De Jong pun menjadi salah satu kandidat yang bisa tersisih dari Camp Nou. Manchester City akhirnya mengumumkan transfer Mateo Kovacic secara resmi. Kedatangan Kovacic sekaligus menjadi transfer resmi pertama Manchester City musim panas ini. Menurut laporan yang beredar, Manchester City mendatangkan ex-gelandang Real Madrid itu dengan biaya mencapai 25 juta pound sterling. Kabarnya, Kovacic menaikkan kontrak 4 tahun bersama Manchester City, yaitu sampai tahun 2027 mendatang. Kedatangan Kovacic pun menjadi jawaban bagi Manchester City untuk mengatasi persoalan di lini tengah. Mereka baru saja membiarkan sang kapten Ilkay Gundogan bergabung dengan Barcelona. Kiper Inter Milan Andre Onana dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Sport Mediaset mengklaim bahwa pemain berusia 27 tahun itu akan bergabung dengan Setan Merah dalam sebuah kesepakatan senilai 50 juta euro plus bonus. Onana tampil brilian pada musim debutnya bersama Inter, mencatatkan 20 clean sheet di semua kompetisi. Ia juga menyelesaikan 78% operan dengan rata-rata 7 umpan panjang. Catatan itu menjadikannya kiper yang tepat bagi Erik ten Hag. Raksasa Serie A AC Milan dilaporkan segera menuntaskan transfer Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Sebelumnya, sang pemain sudah mencapai kesepakatan secara verbal dengan Rossoneri. Kini, dilansir Fabrizio Romano, AC Milan dan Chelsea dikabarkan sudah mencapai kesepakatan. Menurut Romano, Chelsea siap melepas Loftus-Cheek dengan bayaran 16 juta euro plus tambahan bonus 4 juta euro. Milan dan Chelsea akan segera menutup kesepakatan tersebut. Setelah itu, Loftus-Cheek akan segera menjalani tes medis. Situasi Aymeric Laporte yang tak pasti di Manchester City mulai menarik perhatian tim lain. Chelsea dikabarkan mulai bergerak memantau situasi sang pemain. Jurnalis Rudy Jaletti melaporkan bahwa Laporte mulai masuk ke dalam radar Chelsea.
Ada upaya dari The Blues untuk mengumpulkan informasi mengenai sang pemain. Kedatangan Laporte dinilai akan membantu manajer baru Mauricio Pochettino untuk mengembalikan kejayaan Chelsea. Sementara itu, Laporte memang sangat mungkin pindah di musim panas 2023. Pasalnya, Manchester City berkenan melepasnya agar bisa menyediakan satu ruang kosong untuk pemain baru. Asa Arsenal untuk mendapatkan jasa Declan Rice masih tetap terjaga. Pasalnya, West Ham United baru-baru ini menolak tawaran pertama Manchester City untuk jasa Declan Rice. Dilansir di Athletic, West Ham tidak butuh waktu lama untuk menolak tawaran perdana City tersebut. Menurut laporan tersebut, City menawarkan uang sebesar 80 juta pound sterling untuk jasa Rice. Mereka juga menambahkan bonus senilai 10 juta pound sterling. Menurut laporan yang sama, West Ham sudah memperingatkan City dan Arsenal bahwa Rice tidak akan pergi jika maharnya tidak ditebus. The Hammers menginginkan sekitar 100-120 juta pound sterling. Dilansir The Telegraph, Tottenham Hotspur diam-diam sudah melakukan pendekatan kepada bek Manchester United, yaitu Harry Maguire. Pendekatan yang dilakukan Tottenham ini sebenarnya sudah berjalan selama beberapa pekan terakhir. Kedua belah pihak dikabarkan telah menjalin komunikasi secara intens. Maguire sendiri dikabarkan cukup tertarik untuk potensi dan prospek bermain di skuad Tottenham pada musim depan. Di sisi lain, diketahui apabila Manchester United siap melepaskan Maguire musim panas ini dengan harga yang lebih murah. Harga yang diminta United hanya mencapai 40 juta pound sterling saja. Sport Bild melaporkan bahwa Harry Kane telah sepakat dengan proposal yang diajukan Bayern Munchen. Bayern telah memulai negosiasi dengan perwakilan Kane dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan secara verbal. Setelah mencapai kesepakatan dengan perwakilan Kane, Bayern kini harus meyakinkan Tottenham untuk melepas sang bintang. Bild pun menyebut jika Bayern telah mengirim penawaran resmi kepada Spurs yang nilainya mencapai 70 juta euro plus berbagai bonus senilai 10 juta euro. Angka itu bakal membuat Kane tercatat sebagai salah satu pembelian termahal dalam sejarah De Rotten. Rumor mengenai masa depan Kylian Mbappe di PSG semakin menghangat. Kini giliran raksasa Liga Inggris Liverpool yang mencoba menghidupkan niatnya memboyong Kylian Mbappe. Sebelumnya manajemen PSG marah dan kecewa berat setelah mendengar kabar Kylian Mbappe tidak akan memperpanjang kontrak bocor ke publik. Kini, laporan seorang ejen terkenal FIFA mengatakan kepada Marca bahwa Liverpool siap bersaing dengan Real Madrid. Tak tanggung-tanggung, The Reds siap menggelontorkan dana hingga 300 juta dolar Amerika Serikat atau 4,5 triliun rupiah untuk memboyong Mbappe ke Anfield.